Shalom. Selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Salam PPGT. Kader siap utus. Wah, luar biasa. Ada sukacita pada sore hari ini? Oke, rangkaian acara kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua ibadah. Yang ketiga menyanyikan Mars PPGT. Dan yang keempat kata-kata sambutan dari perwakilan pengurus PPGT Klasis Rantepao. Dan yang kata-kata sambutan yang kedua dari Ketua PPGT Jemaat Rantepao. Dan yang acara terakhir yaitu penutup dan istirahat. Mari kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita berhimpun menghadap Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta bumi dan cakrawala. Segala serapim, kerubim, pujilah Tuhan. Besarkanlah namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuliakan nama Allah. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 27, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Segenap anggota PPGT kita semua yang hadir pada sore hari ini, dan juga bagi yang mungkin sedang mengikuti ibadah secara virtual, kita sadar untuk segala kehidupan yang kita jalani, bahwa kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Kita pernah mungkin menyakiti hati sesama kita, mungkin pernah menyakiti hati teman-teman, atau mungkin orang tua, saudara, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di hadapan Tuhan, kita adalah manusia yang hina karena dosa dan kesalahan, karena perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Karena itu marilah bersama kita datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita ini adalah manusia yang hina. Di muka Tuhan Yesus. Hina diriku,
kita anugerah dari Tuhan kita, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Mazmur kita dari 113 ayat 15 sampai 18. Kita baca secara berbalasan. Adapun manusia hari-hari seperti rumput, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. tetapi kasih setia Tuhan Selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Firman Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama sore hari ini. Ya, seperti yang disiapkan oleh bidang pelayanan dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji, kami memuliakan Engkau, karena Engkau Allah kami yang layak dipuji dan dimuliakan. Karena betapa besarnya kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau telah anugerahkan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Oleh kuasa kebangkitannya telah memberikan sebuah jaminan kepastian kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Bahkan ya Tuhan, kami mensyukuri tuntunan kasih dan pemeliharaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, pemuda-pemudi-Mu di jemaat-Mu, di jemaat Rantepau, dalam segala aktivitas mereka, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini, sehingga selalu ada waktu yang Engkau siapkan bagi kami melalui ibadah bulanan PPGT
yang boleh kami alami, boleh kami jalani pada sore hari ini. Dan saatnya Tuhan firman-Mu akan diperdengarkan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami mohon hikmat daripada-Mu Tuhan lah yang memperlengkapi kami, memperlengkapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman ini. Bahkan kami semua yang boleh hadir bersama dan juga yang mengikuti ibadah ini secara virtual di berbagai tempat. Biarlah sungguh Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami dan senantiasa boleh belajar dan memegang teguh firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, untuk menjadi kekuatan bagi kami dalam kami terus menjalani hidup yang Kau anugerahkan. Secara khusus ya Tuhan, dalam kami tetap bertumbuh dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkan dari kami segala halangan rintangan, gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah sungguh ya Tuhan kami boleh memfokuskan hati pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan dan kita akan renungkan bersama dalam satu tema yang juga telah ditentukan oleh bidang pelayanan, bertumbuh dalam tekanan. Bertumbuh dalam tekanan. Satu pertanyaan, bisakah sesuatu itu bertumbuh kalau misalnya ada tekanan misalnya pada sebuah pohon atau tanaman? Apakah dia dapat bertumbuh atau tidak? Bisa katu keden ni apa batu samboi. Ya, tidak. Ya mungkin kita pernah melihat ada tanaman, ada sesuatu yang ada di atasnya. Tetapi kemudian kalau tanaman itu sebuah tanaman yang kuat, biasanya dia selalu mencari celah untuk kemudian bisa keluar dari beban itu dan kemudian dia bisa bertumbuh. Ya ada yang mungkin langsung mati, tetapi ada juga yang kemudian bisa mencari
tempat kemudian di mana dia bisa keluar, ya, dan dia bisa tumbuh. Biji yang dimasukkan ke dalam tanah itu kan biasanya kan ditimbun dulu ya. Ya, biasanya ditimbun ya. Siapa yang bisa tanam-tanam yang ada bijinya, misalnya kacang ya, atau jagung. Kan kalau dia dimasukkan ke dalam tanah kan biasanya juga ditutup. Karena kalau tidak ditutup, misalnya kalau jagung ditanam itu datang ayam atau burung, ya pasti dia akan makan. Tetapi kemudian pada akhirnya bagaimana benih itu bisa keluar dan bisa bertumbuh. Itu berarti bahwa sesuatu yang sekalipun berada dalam sebuah tekanan, pasti bahwa sesungguhnya dia akan bisa bertumbuh. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa seperti apa dan bagaimana dia akan bertumbuh. Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang disampaikan oleh Yesus berbicara tentang kerajaan sorga. Ada begitu banyak Yesus berusaha untuk menceritakan, menggambarkan kerajaan sorga itu seperti apa. Baik melalui pengajaran, melalui apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat, bahkan kemudian juga melalui berbagai perumpamaan-perumpamaan yang ada. Ya, kalau kita membaca di Alkitab ada begitu banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dan sore hari ini dia berbicara melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Apa maksud lainnya itu lalang? Tandai. Eke juga mi malentiro biasa pare. Ya, kalau lihat padi yang ditanam itu ada juga yang tumbuh semacam padi tapi bukan padi. Biasa kami tiro toh. Ya. Ada yang kadang biasa tumbuh seperti padi tapi bukan padi. Ada yang tumbuh di sela-sela tumbuhan padi. Ya, ada pastornya di kumpuk adai dan surat madatu pare-pare. Ya, pare-pare untuk pare. Yang para toten nih. Semotole. Ya, di Alkitab kalau kita baca ya bahasa Torayanya ya, Pak Pusian Diona pare-pare untuk pare. Ya, na pastora itu keden apa umah di tanah ni pare dan tu susi duka ya pare tapi tangnya pare. Yang menurut sangat pare-pare. Ya. Seperti itulah kerajaan sorga. Dan ini sesuatu hal yang memang kadang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang kontras yang selalu menjadi hal yang punya makna tersendiri dan punya tujuan tersendiri. Ada selalu dua sifat yang berbeda, yang selalu bertentangan. Misalnya hal yang baik dengan hal yang buruk, hal yang baik dengan hal yang jahat, ya, yang baik dengan tidak baik, yang ya tampan dengan jelek, yang cantik dengan jelek, atau yang tinggi dan kemudian rendah, ya, dan banyak, ada kaya dan miskin, ya, pandai dan bodoh, ada orang yang rajin dan malas, ya, dan mungkin itulah sebuah gambaran tentang kehidupan manusia yang ya mungkin juga itu ada pada diri kita. Kita berada pada posisi yang mana? Gambaran tentang kerajaan sorga seperti gandum yang ditanam. Ya, kalau bahasa Toraja itu mengambil bahasa Torajanya
pare karena kota kita gandum ini namanya tidak ada gandum kita di Toraja ya, sehingga mau mengambil sebuah gambaran untuk kemudian bisa lebih kita memahaminya. Benih yang ditanam itu baik, tetapi kemudian ada benih lalang yang ditaburkan oleh musuh. Dan ketika gandum itu tumbuh mulai berbulir, nampak juga lah lalang. Jadi kalau tanam padi itu belum berbulir, memang agak sulit untuk membedakan umban natu pare atau umban natu pare-pare, karena dia memang agak tumbuh bersamaan ketika kita pergi di sawah. Ya nanti setelah sudah mulai berbulir, ya baru kita bisa membedakan. Dan tu pare-pare itu biasa nalindui kalau natu pare. Ya pasti kalau sering ke sawah bisa memperhatikan ada tanaman lain yang tumbuh di antara padi. Jadi ketika dia mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Tetapi kemudian hamba-hamba itu datang lalu bertanya kepada tuannya, bukankah yang ditanam ini benih yang baik? Tetapi kemudian mengapa ada lalang yang tumbuh? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Sesuatu hal yang baik ditanam, tetapi kemudian kenapa ada yang tidak baik? Di mana dan dari mana munculnya lalang itu? Karena kan ketika sudah ditabur kan orang sudah tidur. Tetapi dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa ya setelah orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Sehingga jawaban Tuhan adalah seorang musuh yang melakukannya. Tetapi kemudian respon hamba itu, maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Supaya tentu jangan pikiran mereka mencabut lalang itu supaya jangan menghalangi gandum itu tumbuh dengan baik. Tetapi masalahnya ketika lalang itu akan dicabut, bisa saja gandum itu akan ikut tercabut. Apalagi kalau di antara sela-selanya. Ya kalau tersendiri tidak masalah, mudah untuk dicabut. Tetapi kalau tumbuh sama-sama bahkan di sela-sela dengan tumbuhan gandum itu, bagaimana untuk mencabutnya? Pasti gandum itu akan tercabut. Karena pare-pare lan atau pare ya sangat sulit untuk mencabutnya, karena pasti kalau dicabut itu semuanya bisa akan tercabut. Ya, selesai semuanya. Sehingga kata Tuhannya bahwa biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan pada waktu itu nanti para penuai akan mengumpulkan dahulu lalang, kemudian dibakar, dan kemudian gandum itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Apa artinya semuanya? Apa arti dari perumpamaan ini? Coba kita memperhatikan, ada penjelasan di ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang, dan murid-muridnya datang berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu ia menjawab, orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Siapa anak manusia itu? Ya, siapa anak manusia itu? Yesus Kristus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang itu adalah anak-anak siapa? Ya, anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu adalah siapa? Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Jadi seperti
dalam perumpamaan ini menggambarkan tentang bagaimana dan seperti apa kerajaan surga ini, kerajaan Allah ini. Lalu mungkin kita bertanya, mengapa kemudian Tuhan membiarkan lalang itu bisa tumbuh? Mengapa Tuhan membiarkan hal yang tidak baik itu ada? Mengapa Tuhan membiarkan iblis itu ada? Kenapa Tuhan tidak sekaligus membinasakan saja? Nah, ini hal yang tentu menarik, bahwa Tuhan kemudian bagaimana membiarkan tentang hal yang tidak baik, kejahatan itu ada, iblis itu selalu ada untuk menggoda manusia. Sebagai bagian dari bagaimana menjadikan kehidupan manusia, kehidupan orang yang percaya mengalami sebuah proses dan tantangan untuk bagaimana dia bisa mengalami sebuah pertumbuhan. Sebagai bagian dari ujian iman bagi kita, apakah kita bisa digoda oleh iblis? Apakah iblis akan bisa lebih berkuasa atas kehidupan kita, atau kita bisa mengalahkan kuasa iblis itu? Jadi dua hal yang tumbuh secara bersamaan. Kehidupan rohani kita, kehidupan dalam dunia ini, bagaimana dia bertumbuh bersama dengan kehidupan surgawi. Bagaimana pertumbuhan iman kita ini bisa akan bertumbuh, dan bagaimana berbagai hal kejahatan itu juga kemudian akan selalu ada. Ada sebuah buku yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan orang percaya, orang Kristen semakin dibabat, semakin semakin merambat. Ya, tahu tanaman apa? Yang berduri itu, putri malu. Ya. Itu putri malu kalau dibakar, ya habis dibakar, tetapi kemudian bagaimana dia tumbuh suburnya. Sebuah tumbuhan yang kadang susah untuk hilang. Setelah dia ada, susah untuk menghilangkan tumbuhan itu, putri malu. Ya, tahu putri malu? Ya, dia hanya disentuh lalu kemudian dia Jadi coba perhatikan kalau ada putri malu yang kemudian dibabat dan kering, kemudian dibakar, ya setelah dibakar itu habis. Tetapi tunggu beberapa waktu kemudian bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan banyaknya. Ya, ada begitu banyak anak yang kemudian tumbuh dan dengan cepat bisa berkembang. Kita ingat bersama bagaimana Injil ini datang ke Toraja. Tahun 1913 para misionaris datang membawa Injil ini. Kita bisa mengingat bagaimana sejarah berkembangnya Injil di Toraja. Ada begitu banyak tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh para misionaris, sampai kemudian ya ada yang menjadi korban seperti Antoni Harus van der Lostre. Tentu masyarakat Toraja ketika Injil ini datang dibawa tidak dengan serta-merta mereka langsung menerimanya, langsung percaya. Ada begitu banyak tentunya tantangan yang dihadapi oleh para misionaris, tetapi kemudian semakin ada tantangan yang dihadapi, tetapi kemudian Injil itu semakin diberitakan dan semakin banyak orang yang percaya. Ya, sampai kita bisa melihat sekarang berapa banyaknya orang Toraja yang menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya. Setelah 100 lebih tahun ini Injil masuk di Toraja. Tantangan akan selalu ada dan kita hadapi, tekanan akan selalu ada. Tetapi jangan tekanan itu membuat kita selesai, tidak bisa mengalami pertumbuhan, atau mungkin bisa bertumbuh tetapi kerdil,
atau tidak bisa menghasilkan buah. Dua hal yang selalu beriringan berjalan, selalu beriringan berada dalam dunia ini, tentang hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sehingga justru itu kemudian bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berhikmat, untuk bagaimana supaya kita jangan dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik ini. Ya, kalau lalang dalam kehidupan kita yang menjadi tantangan kita sebagai orang muda itu apa? Apa yang sering menggoda kita? Apa yang sering mempengaruhi kehidupan kerohanian kita? Ya, ada yang bisa menyebutkan, yang bisa diibaratkan seperti lalang dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Apa yang menjadi tantangan kerohanian kita sekarang ini? Ya, malas. Ya, apalagi? Termasuk malas baca Alkitab ya. Atau malas ke gereja, malas ikut ibadah. Ya, saya lihat biasanya kalau anggota PPG itu ada begitu banyak. Ya, kalau sore hari ini ya mungkin tidak setengahnya yang hadir ya, atau banyak yang ikut live streaming. Berapa yang ikut live streaming? Adakah yang buka? Tidak seberapa ya. Ya, ya cuma 10. Ya, ini menjadi juga sebagai bagian dari tantangan untuk bagaimana kita bertumbuh dalam iman kita. Menjadi sebuah hambatan, menjadi sebuah tekanan dalam pertumbuhan iman kita. Ini satu contoh yang praktis untuk bagaimana kita bertumbuh dalam iman, sementara kemudian waktu kita kadang susah untuk kita berikan dalam persekutuan kita. Ya, untuk ikut ibadah dan sebagainya, mungkin kita lebih suka pergi keluyuran. Ya, apalagi kalau mungkin ada orang pasilaga tedong. Ya, itu kan bagian dari lalangnya. Ya, labin malam nonton pasilaga tedong daripada malam ibadah. Tapi dia tuh pasilaga tuh temo le. Den. Sambil malam nonton. Atau pergi ke tempat-tempat yang lain. Lebih suka pergi ke tempat-tempat rekreasi daripada ikut ibadah, atau mungkin ya pergi ngerumpi, pergi jalan-jalan dengan teman-temannya, ya, sehingga memberikan waktu untuk bersekutu dengan sesama, bersekutu dengan Tuhan seperti sekarang ini, ya hal yang sangat sulit. Kemudian ya HP, ya gadget, ada begitu banyak hal yang menjadi ya tekanan yang bisa membuat iman kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, karena ya ada begitu banyak hal yang bisa mempengaruhi kita. Yang biasa mungkin ya game online atau judi online, jadi rakyat biasa leh. Dan banyak tentunya hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik yang bisa menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita bisa bertumbuh. Padahal kalau kita kuat dalam iman kita, kalau kita bagaimana untuk bertumbuh secara rohani kita, apapun tantangan, sekalipun kita sedang berada bersama dengan lalang, dengan iblis yang sering menggoda kehidupan kita, itu tidak akan mempengaruhi kita untuk menjadi orang yang selalu mengalami pertumbuhan dalam iman kita. Ya, tema kita sore hari ini, bertumbuh sekalipun dalam tekanan. Ya, bagaimana kita bertumbuh dalam tekanan?
jangan kemudian setelah ada tekanan membuat kita menjadi kerdil, bahkan ya bisa menjadi layu. Karena ada saatnya nanti waktu untuk kemudian Tuhan itu akan menuai. Ada waktu nanti lalang itu kemudian akan dikumpulkan, dicabut dan dikumpulkan, lalu kemudian dibakar. Apakah kita ingin seperti lalang itu yang kemudian nantinya akan dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibakar? Ataukah kita akan berada seperti dengan gandum yang nantinya kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung? Penjelasan dalam perumpamaan ini, menuai itu adalah air saman. Dan itu nantinya ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Untuk kemudian nantinya kita mau berada pada posisi yang mana. Jangan-jangan nasib kita nanti akan sama seperti dengan gandum yang akan dikumpulkan dan dibakar. Dan ini tentu akan kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman ini. Bagaimana kita bertumbuh dalam dunia ini. Bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan kita. Kalau tekanan itu ada, seharusnya ibaratnya seperti ya pengemudi kendaraan, sopir dia. Gas itu semakin ditekan semakin melaju. Kalau iman kita itu seharusnya semakin ada tekanan itu akan semakin laju seperti kendaraan. Ya. Kalau kendaraan itu ditekan lalu kemudian dia tidak bisa laju, berarti kendaraan itu sudah apa? Sudah rusak, sudah ada masalah. Berarti kehidupan kerohanian kita itu sudah bermasalah kalau ya ada tekanan membuat kita kemudian semakin lemah dalam iman kita, tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Dan bagaimana nantinya menghasilkan buah yang baik, bagaimana kita akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, tempat yang Tuhan Yesus telah siapkan bagi kita bersama-sama. Karena itu segenap saudara-saudara, segenap anggota PPGT yang dikasih dalam Tuhan, dunia yang kita jalani saat ini, dunia ke depan ini semakin maju, semakin ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan. Terutama dengan adanya ilmu teknologi, media sosial sekarang, bahkan juga mungkin kemudian ada begitu banyak hal yang membuat kita malas lagi ikut ibadah, malas lagi ikut persekutuan karena ya kita lebih pada hal-hal duniawi yang membuat kita semakin lemah dalam iman kita, sehingga nantinya mungkin kita akan bernasib seperti ilalang. Tentu kita tidak mengharapkan hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau seperti gandum yang setelah dituai itu akan dimasukkan ke dalam lumbung. Tetapi pertanyaan bagi kita ialah bahwa bagaimana dengan pertumbuhan iman kita? Bagaimana kita bertumbuh dalam dunia ini? Bertumbuh berbarengan dengan lalang. Jangan sampai lalang yang lebih subur daripada gandum. Jangan-jangan kita lebih dikuasai oleh hal duniawi, kejahatan yang lebih menguasai hidup kita daripada hal yang baik. Itu tentu akan menjadi tantangan untuk kita terus mengalami bagaimana bertumbuh dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita untuk bagaimana kita terus dituntun dan mengalami pertumbuhan, sekalipun ada tekanan, ada tantangan, ada begitu banyak hal yang kita hadapi, ada begitu banyak badai dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa dengan kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita akan mengalami pertumbuhan iman dengan baik, dan kita juga akan menghasilkan buah yang baik. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Allah yang telah kita dengarkan pada sore hari ini. Untuk merespon firman Allah yang telah kita dengarkan, kita akan membawakan persembahan kita dengan nas persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil pundi dijalankan, kita akan menyanyikan PKJ 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Adakah pokok-pokok doanya untuk kita bawa dalam doa syafaat kita? Tidak ada. Baiklah, mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu, seraya hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan, dalam doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami bersama, dalam kami bersekutu, dalam kami memuji memuliakan Engkau. Terlebih ya Tuhan, dalam kami belajar satu bagian firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama, melalui pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga, melalui perumpamaan tentang lalang dan gandum. Dua hal yang selalu kami hadapi dalam hidup ini, dua hal yang selalu berbarengan, dua sifat yang selalu nampak dalam kehidupan kami, tentang hal yang baik dan hal yang tidak baik, hal yang jahat, yang menjadi sebuah gambaran dalam perjalanan hidup yang kami jalani, untuk bagaimana kami mengalami pertumbuhan iman dalam hidup ini. Apakah ketika ada begitu banyak tekanan, begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami membuat kami bisa tetap bertumbuh dengan baik, atau mungkin membuat kami menjadi lemah dalam pertumbuhan kami, menjadi kerdil, bahkan membuat kami mati. Kami percaya bahwa hanya oleh hikmat daripada-Mu lah Tuhan, hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami bersama-sama untuk bagaimana menghadapi berbagai tantangan, cobaan, berbagai godaan dalam kehidupan kami, untuk semakin kami dikuatkan dalam iman kami, untuk bagaimana kami bertumbuh sehingga pada waktunya nanti ya Tuhan, ketika masa menuai, kami akan seperti gandum yang nantinya akan ditempatkan, dimasukkan ke dalam lumbung. Kerjaan sorga yang telah Engkau siapkan bagi kami menjadi milik kami bersama. Tuhan,
tuntun dan pelihara kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Selalu belajar firman-Mu, karena itulah yang akan menjadi senjata bagi kami dalam menghadapi musuh-musuh kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, sungguh kami boleh mengalami pertumbuhan iman, sehingga pada waktunya nanti juga menghasilkan buah yang baik. Kami berdoa bagi segenap pengurus PPGT di jemaat-Mu, di Jemaat Rantepao. Berkati dalam segala tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan dalam membangun kehidupan persekutuan melalui wadah PPGT ini. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati dalam tanggung jawab ini ya Tuhan, dalam tugas, dalam segala perjuangan mereka di bangku kuliah, dalam pekerjaan mereka, sehingga sungguh ya Tuhan merasakan kekuatan dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan segenap anggota PPGT di Jemaat Rantepao dalam segala keberadaan mereka, dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti, dalam mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka untuk bagaimana tetap bertumbuh dalam kasih Kristus. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga sungguh ya Tuhan mereka menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan menjauhkan diri mereka Tuhan dari berbagai hal yang bisa merusak masa depan mereka, sehingga mereka akan memenangkan bagaimana ketika berhadapan dengan berbagai kejahatan dalam dunia ini. Berkati dalam segala perjuangan mereka di bangku pendidikan, berikan hikmat, berikan kekuatan akal budi bagi mereka Tuhan, dalam ketekunan belajar boleh mendapatkan yang terbaik untuk masa depan mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, biarlah dengan penuh ketekunan terus boleh bekerja dengan baik. Dalam kami menjalani hidup ini, mencari pekerjaan, Tuhan berkati untuk segala perjuangan mereka, segala usaha mereka. Berikan kesabaran bagi mereka Tuhan, dengan sungguh mengandalkan Engkau dalam perjuangan mereka. Kami percaya bahwa tidak akan sia-sia, tetapi pada waktu nanti Tuhan boleh menunjukkan tempat bagi mereka untuk boleh bekerja. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang telah Engkau anugerahkan bagi kami saat ini, melalui pendampingan, tuntunan kasih sayang dari orang tua yang terus menuntun kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati para orang tua dengan penuh kesabaran, terus boleh mengarahkan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami bersama dalam ibadah saat ini. Mendoakan teman-teman kami yang tidak sempat hadir, mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan sakit yang sedang mereka alami. Berkati makan minum obat yang mereka terima. Dalam satu harapan kerinduan kami bersama ya Tuhan, bahwa mereka boleh pulihkan, disembuhkan dari berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Mereka yang dalam berbagai tekan dan berbagai pergumulan, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Dengan mengandalkan Engkau, mereka sungguh dapat dimampukan untuk boleh keluar dari berbagai tekanan hidup dan berbagai persoalan pergumulan yang sedang mereka alami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam ibadah persekutuan kami pada sore hari ini, baik sebagai liturgis, sebagai kantoria, sebagai pemain musik, sebagai pengendar pundi, tim multimedia, bahkan semua yang Tuhan boleh pakai libatkan dalam ibadah persekutuan kami. Apa yang kami nyatakan ya Tuhan sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan yang selalu Engkau anugerahkan bagi kami. Dan setelah ibadah ini ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami. Dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Engkau Allah kami yang terus memelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan. Dan kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Berkati Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan karuniakan untuk membangun bangsa negara ini,
dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalannya di bangsa negara kami. Biarlah oleh hikmat-Mu Tuhan sungguh-sungguh dapat dimampukan untuk boleh melaksanakan tanggung jawab bagi pemerintah kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Berkati panitia pembangunan, berkati para tukang, bahkan segenap jemaat-Mu untuk bersama-sama terus boleh mendukung kelanjutan dan penyelesaian pembangunan gedung pelayanan ini. Bapa di surga, dalam ibadah ini bersama-sama kami telah menyatakan tanda syukur kami. Berkati Tuhan untuk semuanya dipakai dalam pelayanan melalui segala program yang Engkau anugerahkan bagi pengurus, bahkan bersama dengan segala anggota PPGT. Dan bila kiranya Tuhan semuanya dipergunakan dengan baik untuk pelayanan dan melaksanakan berbagai bentuk program yang telah mereka sepakati. Dan Engkau juga terus memberkati apa yang masih ada pada diri kami. Ajar kami Tuhan untuk kami pergunakan dengan baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ini kami yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, terima dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan waktu yang tepat.
pergilah dan jalani hidup anugerah Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada tekanan, ada berbagai godaan dan cobaan, tetaplah bertumbuh dalam Kristus, sehingga pada waktu masa penuaian akan mendapatkan dan boleh menghasilkan buah yang baik, bahkan akan dimasukkan ke dalam lumbung yang telah disiapkan oleh Yesus bagi kita sekalian. Karena itu arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mengangkat satu pujian PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan Mars PPGT. Saya undang kita kembali berdiri. Kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah. Satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan. Gerakan langkah menggapai tujuan yang luhur
persekutuan kita, PPGT Jaya. Silakan duduk kembali. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kata-kata sambutan. Dipersilakan untuk kata-kata sambutan dari Ketua PPGT Jemaat Rantai Pau, dipersilakan. Cek. Ya, terima kasih untuk MC-nya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang terkasih pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau, Bapak Pendeta David Randa, yang kami kasihi dan kami banggakan, rekan-rekan PPGT yang hadir saat ini maupun yang nonton secara live streaming. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita dapat berkumpul dalam pertemuan ibadah bulanan saat ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa yang ngambil bagian sekarang ini perempuan ya? Iya, ya karena kami fokuskan untuk perempuan supaya perempuan lebih aktif lagi untuk mengambil pelayanan. Karena sesuai kesepakatan dengan pengurus bahwa yang waktu pertemuan ibadah bulanan kemarin laki-laki, jadi untuk saat ini perempuan. Mungkin kedepannya campur romi itu. Ya, tema bulanan kita saat ini bertumbuh dalam tekanan. Ya, teman-teman, banyak pemuda sekarang banyak mengalami yang namanya tekanan. Tetapi kita sebagai pemuda, kita harus bertumbuh untuk mengatasi yang namanya tekanan. Nah, apa saja yang membuat kita bertumbuh dalam Kristus? Yang pertama, pasti mengandalkan Tuhan, mengikuti kegiatan-kegiatan keorganisasian seperti PPGT, ikut juga ibadah dan ambil pelayanan. Ya, itu salah satu pertumbuhan Kristen. Jadi mari bersama kita semua teman-teman, kita saling bersama-sama bertumbuh untuk memuji dan memuliakan Tuhan seperti tema kita. Bersyukur kepada Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta David Randa dan teman-teman yang telah melayani saat ini, kita dapat terberkati semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mempersiapkan kegiatan ibadah bulan saat ini dari beberapa hari yang lalu hingga berjalannya ibadah bulanan saat ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau, Bapak Pendeta David Randa, bersama Ketua OIG, Bapak Penatua JK Tondok, yang sudah memberi dan mendukung kami dalam kegiatan PPGT sepanjang berapa bulan yang lalu sehingga saat ini. Nah, teman-teman, ke depan masih banyak kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang paling besar itu kegiatan reuni klasis, yaitu reuni akbar dari klasis Rantai Pau Barat dan klasis Rantai Pau. Jadi teman-teman siapkan diri kalian untuk kita mendukung untuk mengikuti kegiatan tersebut. Penyampaian dan mewakili dari teman-teman pengurus klasis bahwa tanggal 13 Juli ke depan kita ada ibadah bulanan klasis di Jemaat Rantai Peseleh. Ya, saya ingatkan lagi untuk teman-teman untuk aktif lagi, kita bersama-sama pergi ke Rantai Peseleh. Dan sebentar juga nanti kita akan latihan paduan suara kembali karena ada kakak kita yaitu Kak Dewi yang tanggal 28 Juni ini akan menikah. Jadi kita PPGT memberi dukungan melalui paduan suara. Jadi teman-teman yang belum sempat bergabung di paduan suara masih bisa untuk bergabung. Ya, nanti kita sebentar malam kita latihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mewakili teman-teman pengurus, kami mengucapkan terima kasih. Salam PPGT. Kader Saputus. Terima kasih. Baik, terima kasih sambutan dari Ketua PPGT Jemaat Rantai Pau. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Doa penutup dipimpin oleh masih ada sambutan dari Pak Pendeta, dipersilakan.
Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, shalom. Ya, salam sehat sejahtera, salam sehat buat kita semua. Ya, baik yang ada dalam ruangan ini maupun ya, teman-teman yang ada di rumah di berbagai tempat yang boleh mengikuti ibadah secara virtual pada sore hari ini. Ya, yang saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi semua pengurus dan juga anggota PPGT yang hadir dan juga yang ada di rumah dan di berbagai tempat. Ya, bersyukur bahwa sore hari ini kita boleh bersama dipersekutukan dalam ibadah melalui satu bagian program ya ibadah bulanan. Ya, ya tentu bahwa ini bukan sekedar melaksanakan program, tetapi ya bagaimana menjadi sebuah bagian seperti dalam tema kita hari ini, ya mengalami pertumbuhan dan juga peningkatan kualitas iman juga dalam peran kita dalam persekutuan yang seharusnya ya dari hari ke hari akan lebih banyak yang ikut dalam kegiatan dalam ya apalagi kalau ibadah-ibadah. Karena saya lihat kalau kegiatan keluar misalnya kalau mau pergi retret banyak sekali yang pergi. Ya, tapi kalau ibadah ya mungkin setengahnya saja. Ya, jadi ini satu tantangan tentunya ya bagi kita, bagi pengurus dan semua. Ya, sehingga ya juga mungkin bagaimana ibadah seperti ini bisa dikemas sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi anggota PPGT. Ya, jadi ya mungkin ada satu program yang sudah disepakati bersama bagaimana mengemas ibadah itu ya tidak harus secara formal. Ya kan ada ibadah-ibadah yang mungkin santai kita sambil ngobrol-ngobrol ya memuji Tuhan, mungkin ada cerita Alkitab, ada tema yang diambil untuk kita diskusikan bersama. Ya, saya kira mungkin boleh seperti itu. Ya, sehingga ya ada bentuk dan model lain selain ibadah yang rutinitas seperti ini, ibadah yang mungkin ya bagi kita apa bedanya ibadah di rumah bergilir kalau ibadah seperti ini. Ya, jadi itu tentu akan kembali kepada kita, kreativitas kita untuk bagaimana mengemas sebuah ibadah. Ya, sehingga tidak kayak monoton saja seperti itu. Ya, kemudian yang berikut ya tadi sampaikan pengurus PPGT ya memang ada program klasis untuk Kamreuni Rantepao dengan Rantepao Barat. Itu rencana di awal Desember. Ya, tapi kita lihat kemungkinannya karena pimpinan sebenarnya sudah sepakat untuk melaksanakan kita sebagai tuan rumah Jemaat Rantepao. Ya, dalam rapat pimpinan kami sudah bicarakan dan para orang tua kita sepakat untuk kita dilaksanakan di Jemaat Rantepao sebagai ya jemaat yang pertama tentunya, ya jemaat tua. Cuma memang kegiatan itu dilaksanakan setelah sidang raya. Sidang raya kan awal November, ya dan pasti juga akan melibatkan jemaat di tempat ini, ya sehingga tentu waktu untuk bagaimana mempersiapkan kegiatan ini karena ya rencana mungkin kegiatan ini ya kurang lebih 3 hari atau 4 hari ya. Dan rencana kan akan membuat akan bermalam di sekitar halaman gereja seperti yang kemarin itu di kegiatan kelas. Namanya kita kelas Rantepao sama itu untuk kegiatan sekolah minggu itu sudah hampir full. Apalagi kalau ditambah lagi Rantepao Barat ada 8 jemaat kalau tidak salah. Ya berarti ada 17 ya jemaat dengan kelas Rantepao. Ya sehingga memang butuh kesiapan ya tempat dan juga ya tentunya soal dana biaya yang pasti cukup besar untuk kegiatan ini sehingga memang kita menunggu surat dari klasis karena nanti yang akan membentuk panitia adalah BPK ya dan PPK klasis akan membentuk panitia dan pasti akan melibatkan 2 klasis ya ada klasis Rantepao dengan Rantepao Barat. Ya, dan pasti akan mengundang semua jemaat-jemaat untuk hadir dalam rapat itu nanti. Ya, jadi kita menunggu
surat dari kelas untuk melaksanakan rapat pembentukan panitia ya Kamreuni yang pertama, kan ini yang pertama dilaksanakan ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan di tempat ini, dan tentu bahwa yang akan mengambil peran nanti ya selain jemaat tentunya adalah ya kita PPGT lah yang akan memberikan banyak waktu kita untuk segala persiapan nantinya ya. Apa betul ya? Tak siap mulai. Tak siap muka mulai. Ya, saya kira itu mungkin saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita waktu kita dalam ibadah sore hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Baik, terima kasih untuk sambutan dari PMG Jemaat Rantepao Pak Bapak Pendeta David Tiranda. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk doa penutup dipimpin oleh Kak Teni. Dipersilakan. Bapak Pendeta dan saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersyukur, kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami sungguh bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan kami pada saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, untuk terus menyemangati kami untuk bertumbuh, sekalipun sebagai pemuda kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, bahkan ada lalang-lalang dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya saat kami terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, semuanya dapat kami lalui dengan tetap percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hamba-Mu yang telah melayani Bapak Pendeta bersama rekan-rekan PPGT. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pelayanan ke depannya, agar mereka terus dimampukan untuk mengemban pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama pengurus yang telah menyediakan berkat yang akan kami nikmati bersama. Tuhan berkati makanan dan minuman yang akan kami nikmati agar dapat menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan melakukan latihan paduan suara. Tuhan tolong kami agar kami dapat mempersiapkan pujian-pujian ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat kami kembali ke rumah kami, Tuhan juga yang akan menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah segala rangkaian acara yang kita lalui pada malam hari ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Sebelum kita menerima berkat dari pengurus, kita mau foto dulu. Silakan maju ke depan.